Kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan dan bidang. Pimpinan BPD terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. Bidang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang kemasyarakatan, bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji. BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berikut ini tugas BPD akan dibahas satu persatu. Menggali aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa, termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marginal. Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD. Menampung aspirasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD. Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD. Mengelola aspirasi masyarakat. BPD mengelola aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintah desa, permintaan keterangan kepada kepala desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD. Menyelenggarakan musyawarah BPD. Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa,
evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk musyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hal yang bersifat strategis meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Tugas BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa dan menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. BPD dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan atau kepala desa. Pembahasan rancangan peraturan desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan peraturan desa yang diusulkan kepala desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan kepala desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan peraturan desa dapat diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan, pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama 1 tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif.
evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi capaian pelaksanaan RPJM, RKP, dan APBDes, capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, prestasi kepala desa. Pelaksanaan evaluasi merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada kepala desa untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan desa. BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Anggota BPD berhak mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Hak anggota BPD digunakan dalam musyawarah BPD. Selain hak tersebut, BPD juga memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri. Penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 tahun anggaran. Laporan kinerja dibuat dengan sistematika. Laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati, melalui camat, serta disampaikan kepada Kepala Desa dan Forum Musyawarah Desa secara tertulis atau lisan. Laporan kinerja BPD disampaikan paling lama 4 bulan setelah selesai tahun anggaran. Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada Forum Musyawarah Desa merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat desa. Kewenangan BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis, mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintah desa, serta mempelopori penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik, menyusun peraturan tata tertib BPD, menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui camat, menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB desa, mengelola biaya operasional BPD, mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada